Smart FM. Smart Career. Smart listeners, nggak bisa bohong, manusia itu adalah makhluk visual. Jadi apa yang dilihat pasti akan membuat seseorang tergugah, apalagi yang indah-indah, yang rapi-rapi, yang bersih-bersih gitu ya. Jadi penting untuk kita kaum profesional harus tampil well dressed. Seperti apa tips and triknya kita akan bahas bersama dengan program director dari Gramedia Look Trainer Academy, Kak Ido. Hai. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kak Ido, apakah aku sudah well dressed hari ini? Sudah oke banget. Sudah oke ya. Oke. Tapi mungkin teman-teman juga jadi penasaran sebenarnya sepenting apa sih well dressed gitu ya? Berangkat rapi, pulang juga tetap rapi gitu ya. Ke kantor, meeting, ketemu klien dan lain sebagainya. Sepenting apa Kak Ido? Oke, itu penting banget. Catat ya. Penting. Tolong di Zoom, masnya itu penting banget ya. Aku selalu diajak untuk berdiskusi, sharing di beberapa kelas workshop mengenai work essential for professional gitu ya. Entah dari Kompas Gramedia, dari beberapa brand dan juga government gitu ya. Itu selalu seperti itu. Tapi sebenarnya semangatnya adalah well dress itu gini. Teman-teman di rumah boleh pakai baju apa aja, boleh tampilan apa aja, tapi once sudah melangkah keluar pagar, teman-teman adalah milik publik. Jadi tidak hanya men-serve diri sendiri, tapi juga berpakaian yang pantas untuk publik. Karena teman-teman tuh akan ngebawa personal branding diri sendiri, kantor, perusahaan, dan juga teman-teman sekitarnya gitu. Sehingga buat aku well dress itu bukan cuma sekedar memakai pakaian yang bagus, mahal, kece, keren, branded, enggak. Tapi well dress itu bagian dari manner, dari attitude, dari personal gitu ya, sama value kita. Jadi well dress itu nggak mesti semuanya pakai jas, pakai baju formal, enggak. Tapi berpakaian rapi, sopan, wangi, pasti yang berikutnya bersih dan juga sesuai dengan occasion, itu penting banget. Sehingga lagi-lagi well dress itu tadi ya, bagian dari hidup, bagian dari karir, bagian dari value diri, dan sampai di mana teman-teman menghargai diri sendiri itu lewat berpenampilan baik seperti itu. Itu bentuk menghargai diri itu bentuk tadi. Menghargai sendiri, mengapresiasi diri sendiri itu bentuknya well dress. Yes. Oke. So kalau tadi ngomongin tentang well dress, grooming gitu ya, ini juga penting nih ya untuk yang perempuan mungkin dandan, terus juga yang cowok mungkin rambut rapi, ataupun mungkin bibir nggak kering-kering. Betul, gitu seperti ya. aku. Hari nah ini juga, iya kan lembab, shining tuh, jadi kita seru gitu ngobrolnya. Pentingnya gimana nih Kak untuk dari sisi grooming sendiri? Oke. Untuk grooming itu sebenarnya nggak kenal gender, nggak kenal jenis kelamin ya. Kenapa? Karena buat aku yang namanya grooming itu punya arti yang sangat luas gitu. Grooming dari penampilan, grooming dari pikiran, grooming dari attitude, grooming dari akademis secara profesional sampai dengan kemampuan kita, ability kita di segala macam. Tapi kalau bicara soal grooming di penampilan, buat aku adalah ini milik cowok dan cewek, milik pria dan perempuan. Grooming itu nggak hanya soal make up. Tapi soal pertama buat aku adalah personal hygiene. Aku baru ngebawain kemarin di satu kelas, grooming itu bagian dari personal hygiene, kerapihan, kebersihan, ya kan, wangi, ya kan, terus attitude kita, sama value kita, sama personal branding. Jadi from head to toe itu adalah grooming gitu. Buat cewek itu berarti make up, rambut yang wangi, gigi yang bersih, baju yang enggak bau, badan mohon maaf bukan body odor gitu ya. Terus kuku yang rapi, ya kan, terus muka yang tidak sehat lah secara kulit gitu ya. Buat pria bisa soal sampai sesimpel bulu hidung yang rapi, mohon maaf kuping yang rapi gitu ya, terus rambut yang rapi, boleh brewokan tapi shavingnya seperti apa gitu ya. Yang terpenting adalah bau badan yang juga maksudnya kita harum gitu ya aromanya. Jadi teman-teman mau naik angkutan umum, mau naik ojek online, mau naik apapun, naik kereta, tapi buat aku semua cara bisa dilakukan untuk punya badan yang bersih dan wangi, intinya gitu sih. Jadi grooming tuh dari penampilan, kebersihan tadi ya, kerapihan, wangi dan segala macam. Jadi whole package sih grooming. Gitu. Tapi kan untuk mencocok-cocokkan gitu ya style, karena pasti setiap orang punya style masing-masing gitu ya. Untuk menemukan style kita ini seperti apa gitu ya, supaya nggak memaksakan diri seperti orang-orang, terlihat seperti orang-orang, tapi tetap jadi diri sendiri, tapi tetap rapi dan juga berpenampilan baik. Gimana Kak Ida?
Oke, yang pertama ada 3 variabel sih, 3 elemen. Yang satu itu adalah teman-teman kalau untuk berpakaian yang tadi, pertanyaannya Aubrey, sesuaikan dengan bentuk tubuh dulu. Gitu. Jadi mau lagi tren di luar sana, tren A, tren B, tren C, kembali ke bentuk tubuh kita. Nah, itu dia tuh kalau di Gramedia Lookpreneur Academy kita punya satu kelas khusus untuk grooming, mengetahui jenis pakaian sesuai dengan jenis tubuh, gitu, bentuk tubuh. Jadi ada kalau perempuan tuh ada bentuk tubuh apel, buah, piramida terbalik, terus juga torso sampai yang hourglass gitu ya. Di pria tuh ada yang berisi ya kan, ada yang apa namanya, ada yang piramida terbalik banget gitu, ada yang lempeng banget, ada yang segala macam. Jadi yang pertama itu memilih pakaian sesuai bentuk tubuh, gitu. Yang kedua memilih pakaian sesuai dengan occasion, itu penting. Jadi percuma kalau teman-teman setiap hari tampilannya rapi banget, tapi kalau ada acara olahraga jadinya nggak disesuaikan. Jadi itu penting ya gitu. Yang ketiga adalah memilih pakaian sesuai dengan kenyamanan. Itu buat aku adalah hal yang paling esensial sih, gitu. Jadi kenyamanan sesuai bentuk tubuh sama sesuai occasion. Gak usah ngomongin jauh-jauh banget. Intinya adalah well dress itu 3 hal itu dulu aja, gitu. Nah kalau sudah tahu sesuai bentuk tubuh itu akan mudah banget, karena setiap bentuk tubuh itu punya challenge-nya masing-masing, punya tipsnya masing-masing, punya padu padannya masing-masing, sehingga teman-teman akan katanya oke, aku kelihatan nanti di kamera apa namanya di sini smart listener lihat sebenarnya mungkin katanya proporsional ya, ideal, tapi padahal enggak juga. Aku punya bahu yang lebar, punya badan yang sedikit chubby, pipi yang chubby, mudah-mudahan kelihatannya rapi. Karena apa? Aku bisa bermain motif, pattern, potongan, layer gitu. Ini hal yang paling simpel karena aku tahu aku berisi, bervolume, aku pakai garis yang lurus. Mudah-mudahan kelihatannya ini gemuk banget ya, gitu. Jadi trik-trik itu kalau kita udah tahu, kenal dengan baik, akan lebih lebih menyamarkan kekurangan-kekurangan kita. Jadi nggak perlu takut ngerasa kayak, duh aku kan lengannya besar, aku ya nggak bisa aku deh. Aku cabi banget, aku kan di sininya besar, di sini besar. Tenang, harus ikut Gramedia Lookpreneur Academy. Betul. Nah ini juga fenomena yang banyak ditemukan di ibu kota, overdress nih. Bukan cuma overclaim ya. Belum. Jadi ngerasa kayak udah total banget ya, ke kantor udah kayak fashion show gitu. Nah ini salah juga nggak sih untuk teman-teman yang kayaknya terlalu effort ke kantor? Kalau di aku, overdress itu sebenarnya kalau dilihatnya tidak proporsional ya, gitu. Overdress sesekali dibutuhkan kok buat aku, apalagi bagi teman-teman yang bekerjanya di dunia kreatif. Kalau kita dari POV-nya perusahaan atau profesional, kalau memang teman-teman bekerja di government, bekerja di dunia profesional, sudah pasti overdress nggak boleh, ya kan? Seperti mungkin para dokter yang kerjanya memang harus fleksibel gitu ya, jadi mungkin secara baju nggak bisa terlalu aneh karena mungkin pakai seragam juga, atau mungkin teman-teman di bank ya kan sudah ada uniformnya gitu. Jadi satu itu buat aku sesuaikan dengan tadi juga pekerjaan tadi. Kalau overdressnya untuk yang teman-teman yang di dunia kreatif boleh-boleh aja. Tipsnya adalah sebenarnya kalau kita bicara tips gitu ya, kalau teman-teman merasa aku overdress nggak sih, adalah teman-teman harus tahu bahwa kita punya pattern. Jadi jangan pernah menggunakan 11 item, lebih dari 11 item di tubuh kita. Itu kunciannya. Jadi contohnya gini ya, kalau nanti Aubrey nanya dan juga Smart Listener nanya, 11 item tuh gimana kak gitu. Dari atas sampai bawah tuh itu sudah dihitung. Ya, contohnya pakai anting sudah 1. Oke, kacamata kayak aku 2. Baju sudah dihitung nih. Tambah lagi bros, ya kan? Udah berapa? Celana udah, jam tangan, sampai sepatu, sampai nanti kalau teman-teman misalkan looknya ada shawl-nya, ada apa itu, jangan lebih dari 11 item kalau tidak mau kelihatan berlebihan. Untuk wanita. Jadi untuk teman-teman perempuan, jangan lebih dari 11 item. Tapi untuk teman-teman pria, jangan lebih dari 9. Jadi kalau mau pakemnya gitu ya. Nah, selama untuk occasion yang dunia kreatif, untuk yang bisa kita munculin itu masih kelihatan oke, buat aku sih nggak ada masalah ya. Selama itu tadi ya, dari atas ke bawah sebenarnya oke sih ya, cuma nambah 1-2 oke lah. Tapi kalau yang udah nah itu apalagi di dunia ketemu klien, ketemu teman-teman profesional, rasanya dihindarkan. Betul, takutnya kita belum diajak ngobrol aja udah dipandang sebelah mata. Betul. Itu yang kita takutkan. Tapi dibanding underdress, nah ini gimana nih kak?
antara kedua pilihan itu Kak Ido lebih prefer yang mana? Oke, kalau buat aku yang sukanya lebih, memang sukanya overdress. Tapi aku paham, mayoritas teman-teman lebih memilih daripada over, mendingan biasa aja. Kan kembali ke karakter, kembali ke kebutuhan. Nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Kalau yang kerjanya mungkin sebagai akuntan, sebagai yang dunia di balik layar gitu ya, kayaknya nggak deh Kak, cukup yang biasa-biasa aja, nggak ada masalah juga. Yang penting pertama nyaman, yang kedua bersih, yang tadi kan yang ketiga wangi dan juga profesional. Tetap kelihatannya profesional. Jadi jangan salah, underdress itu jangan dianggap casual, jangan. Ya kan casual tuh maksudku mau ketemu sama klien kita, sama kolega, tiba-tiba pakai celana jeansnya rombeng banget sampai sini, pakai kaosnya kaos oblong. Itu bukan underdress, itu memang nggak tahu dress. Yes. Jadi salah ya. Tempat jadi ya? nggak tahu tempat gitu. Jadi itu kalau memang karakter teman-teman tipikal yang aku kayaknya daripada nanti nggak nyaman, nggak bisa keluar ke rumah, takut dicibir, takut apa, belum pede banget, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang suka men-challenge diri terus kayak nggak 2 tahun lalu gaya rambutnya gini aja, bosan, pengen ganti frame kacamata gitu ya, pengen apa, sok silahkan gitu. Jadi buat aku, as long as kamu nyaman, tidak merugikan orang dan dipakai di tempat yang tepat, misalkan nggak terlalu terbuka gitu ya, go ahead. Sikat ya kan. Last but not least nih Kak, kira-kira apa yang outfit apa yang Kak Ido bisa rekomendasikan untuk teman-teman profesional punya di lemari mereka masing-masing? Yang pasti teman-teman adalah yang satu harus punya capsule collection. Aku selalu bilang ini di seluruh workshop yang aku bawain. Jadi capsule collection itu adalah terdiri dari busana-busana yang esensial. Contohnya tuh yang warnanya monokrom, hitam, kayak abu-abu, putih, itu penting banget. Jadi mau punya atasan hitam, bawahan hitam, atau atasan putih, bawahan putih, itu udah paling pakemnya dulu paling aman. Yang kedua, kalau teman-teman merasa, Kak, aku kayaknya bisa deh, nggak cuma capsule collection aja yang cuma esensial ya buat ke kantor ya, kayak kemeja, kayak apa, semijas gitu ya, kayak outer, kayak vest. Nah, teman-teman boleh nambahin warna lain. Jadi setelah capsule collection, tambahin satu yang earth tone kalau aku. Tambah lagi koleksi-koleksi earth tone. Contohnya yang hangat-hangat, simpel-simpel. Apa sih? Krem, coklat muda, nude, beige, warnanya yang sedikit kayak hijau sage kalau berani gitu ya. Nanti mungkin abu-abunya atau ada sedikit warnanya biru-biru navy sedikit-sedikit, itu boleh ditambahin. Jadi perpaduan dari capsule collection tadi tuh yang hitam, putih, abu-abu, navy, ditambahin lagi sama si earth tone itu. Nah, earth tone itu bisa di mix and match. Bawahnya hitam, atasnya coklat muda. Atasnya coklat muda, bawahnya bisa jadi warna putih. Jadi bisa tinggal diputer-puter aja tuh. Sehingga teman-teman nggak akan bingung, udah itu dulu aja pakemnya. Capsule collection kalau sudah punya koleksinya dari sepatu, dari semuanya, tambahin sedikit earth tone collection. Jadi penampilan kita nggak membosankan, tetap rapi, tetap banyak variasi dan bisa digunakan di segala kesempatan. Mau formal, semi formal, mau casual, itu bisa diterapkan. Thank you so much insight-nya Kak Ido. Kalau mau lebih lanjut mungkin bisa ikut Gramedia Lookpreneur Academy. Ditunggu ya. Kalau gitu Small Listeners, terima kasih. Selamat menciptakan outfit ke kantor dengan profesional pastinya. Kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.